sebagian ahli hadits di negeri India, tiap kali dia duduk di majelisnya, dia berdoa, semoga Allah melaknat orang-orang Wahabi. Ya. Jadi doa kejelekan. Ya. Dan syekhnya ini Masya Allah ahli hadits, mengajarkan tauhid dan sebagainya. Maka datang seorang murid, yang dia ini mengenal dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan dia mengerti bahwa Syekh ini hanya sampai kepadanya informasi keliru saja. Maka dia bawa Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dilepas sampulnya, cuman isinya saja. Dibawakan ke Syekh ini. Syekh ini saya ada buku, ya coba antum lihat apakah bagus untuk dibaca. Ya. Maka Syekhnya bawa buku itu. Besoknya beliau bilang, Masya Allah ini buku bagus sekali. Ya. Ini buku tentang tauhid dan seterusnya. Dia puji buku itu. Ya. Cuman ayat hadits, ya luar biasa buku ini. Ya. Setelah itu, ya murid ini datang lagi dia bawa, Syekh saya, ternyata buku yang kemarin itu saya temukan sampulnya, ini sampulnya, kasih sampulnya. Ya. Ternyata ini Wahabi yang selama ini dia doakan tiap kali dia duduk. Maka beliau pun sadar akan hal tersebut, bertobat. Sebagai gantinya setiap kali beliau mau mengajar, beliau doakan kebaikan untuk Syekh. Nah, ada orang-orang yang seperti ini, ya, dia bagus tapi dimasukkan padanya informasi keliru. Ya. Sebab informasi Wahabi itu sudah ada di semenjak akhir pemerintahan Turki. Ya. Ketika di Turki itu tersebar dari kesyirikan, maka mereka ini menyebarkan kedustaan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah yang diambil oleh orang-orang kafir di berbagai penjuru dunia yang tidak senang dengan dakwah tauhid. Iya, karena dakwah tauhid ini mempersatukan umat dan membawa umat kepada kebaikan. Dan orang kafir tidak suka itu. Makanya menjadilah isu Wahabi itu isu internasional. Ya, jadi mana-mana kalau ingin menjatuhkan, itu disebut apa? Wahabi. Ya. Jelas ya? Dan itu berjalan di lisan tokoh-tokoh dunia. Saya diberi cerita oleh sebagian orang. Ada salah seorang tokoh yang bertemu dengan salah seorang presiden Amerika. Ya. Tokoh ini ditanya, bagaimana di negara kamu itu? Oh katanya negara saya aman begini-begini. Tapi itu kan ada kelompok begini dan begini. Kata tokoh ini enggak ada masalah dengan kelompok itu. Enggak, di situ ada si fulan. Dan si fulan ini Wahabi. Ya. Jadi orang ini saja Jos Bus ini, dia tahu si fulan Wahabi coba. Jadi ini memang isu yang memang berjalan di tengah mereka. Dan begitu cara mereka memasukkannya. Ya, karena itu kalau ada yang memakai isu-isu yang seperti ini itu sudah biasa. Itu basi sudah. Iya. Dan kalau ingin memperbaiki, jangan main tuduh-tuduh aja. Wahabi, Wahabi. Terangkan Wahabi itu apa? Kesatannya di mana? Kalau memang sesat, ayo kita perangi. Di mana sisi kesesatannya, kan begitu. Ya, kalau diarahkan kepada misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau diarahkan kepada negara tauhid Saudi Arabia, ya, ini buku-buku mereka ada, karya-karya tulis Syekh ada. Tunjukkan di satu tempat saya dia menyelisih tauhid yang benar. Ya, dan ini tantangan sudah sedemikian lama. Hingga hari ini mereka tidak bawa apapun di situ. Ya, mereka tidak ketemukan kekeliruan Syekh di dalam pembahasan akidah. Kalau pembahasan lain, pembahasan fikih, orang bisa silam pendapat di dalam pembahasan apa? Pembahasan fikih. Tapi di pembahasan akidah, beliau rahimahullahu ta'ala itu betul-betul sangat jelas berada di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana jalan para ulama